Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang blueberry. Yang pertama, kita harus tahu ciri-ciri fisik dari blueberry itu sendiri, agar kita tidak salah saat akan membudidaya ataupun membeli tanaman blueberry. Yang pertama, pertumbuhan dari tunas blueberry biasanya muncul dari bawah, bukan dari atas seperti kebanyakan tumbuhan lain. Karena blueberry sendiri merupakan jenis tanaman semak. Itu teman-teman bisa lihat kan, tunasnya muncul dari bawah. Tapi biasanya ketika batang utama sudah besar, akan banyak sekali ranting-ranting yang muncul di atas. Yang kedua, pertumbuhan daun blueberry itu tumbuhnya tidak sejajar, tapi zigzag. Yang saya maksud ketika daun blueberry tumbuh di sebelah kanan, maka sejajar sebelah kiri tidak muncul daun, tapi di atas sebelah kiri pasti muncul daun. Jadi di sebelah kanan satu daun, di atas sebelah kiri satu daun, di atas lagi sebelah kanan satu daun, sampai seterusnya seperti itu. Oke, itu kita bisa lihat ya teman-teman. Nah, itu adalah beberapa ciri-ciri tanaman blueberry yang harus teman-teman ketahui. Sekali lagi, agar teman-teman tidak salah pilih saat akan membudidaya maupun membeli tanaman blueberry. Karena banyak sekali yang tertipu karena tidak mengetahui ciri-ciri tanaman blueberry. Ini adalah beberapa koleksi tanaman blueberry saya yang saya semai dari biji. Ada yang berusia sekitar 6 bulan, ada yang berusia sekitar 1 tahun. Biasanya tanaman blueberry akan berbuah ketika dia berusia sekitar 3 tahun. Jadi tidak heran ketika harga dari tanaman satu ini terbilang cukup mahal. Karena pertumbuhannya lambat, kalaupun ada yang sudah berbuah, biasanya itu tanaman yang sudah berusia 3 tahun ataupun tanaman yang didatangkan dari luar negeri. Jadi kalau ada yang menjual tanaman blueberry dengan harga murah, maka teman-teman harus teliti. Jangan terjebak dengan harga yang murah, tapi teman-teman mendapatkan tanaman blueberry yang palsu. Nah, sekarang bagaimana dengan ciri-ciri tanaman blueberry yang sudah produksi? Sama, jadi meskipun tanaman masih kecil maupun tanaman sudah besar atau produksi, biasanya dia mempunyai ciri-ciri yang sama. Perbedaannya, ketika sudah besar biasanya muncul beberapa batang di atas. Nah, kebetulan ini saya mempunyai tanaman blueberry yang sudah berbuah. Itu kan ada buahnya. Jadi sama teman-teman, ciri daunnya biasanya itu zigzag, sama dengan yang kecil. Cuma bedanya di atasnya lebih banyak memproduksi buah. Tanaman ini daun dan batangnya sebenarnya banyak, tapi kemarin habis saya pruning. Untuk saya perbanyak dengan cara stick. Nanti teman-teman akan saya perlihatkan juga beberapa tunas yang sudah saya potong untuk perbanyakkan tanaman blueberry dengan metode stick. Nah, itu teman-teman bisa lihat beberapa tunas baru juga sudah muncul pada tanaman ini. Setelah dilakukan beberapa pemangkasan pada batang-batang tanaman blueberry, biasanya pertumbuhan tanaman blueberry akan semakin lebat, muncul tunas-tunas baru, daun-daun baru. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara budidaya tanaman blueberry.
Untuk perbanyakan ada beberapa teknik perbanyakan, tapi yang umum biasanya dilakukan dari stek batang. Tapi akhir-akhir ini saya juga menyemai dari biji buah blueberry, karena untuk mendapatkan tanaman blueberry itu sangat jarang sekali di Indonesia, sehingga saya menyemai dari biji. Nah, ini teman-teman, blueberry yang saya semai dari biji yang saya dapatkan dari buah blueberry yang saya beli di toko buah. Pertumbuhan semai dari biji itu cukup lambat ya teman-teman. Jadi ini sekitar umur 2 bulan. Ini saya tanam tanggal 12 bulan 4. Hari ini tanggal 14 bulan 4. Varietesnya ini saya tidak tahu, tapi negara asalnya adalah Spanyol. Setelah beberapa bulan, ketika sudah muncul 3-4 daun, teman-teman bisa memindahkan ke tray semai. Dan media tanamnya harus bersifat asam. Kalau untuk pembibitan, teman-teman bisa menggunakan media yang dapat mengikat air. Tapi untuk perpindahan, teman-teman harus menggunakan media tanam yang bersifat asam. Karena blueberry ini menyukai pH yang asam, pH antara 4 sampai dengan 5. Jika tidak begitu, maka teman-teman akan saya pastikan blueberry-nya akan mati gitu teman-teman. Oke. Nah, selain metode perbanyakan dari biji, bisa juga teman-teman perbanyakan dengan menggunakan metode stek. Ini adalah tanaman yang saya stek dari tanaman indukan yang tadi, dan sudah sekitar 1 minggu, tapi banyak yang mati karena kemarin terlalu banyak air sehingga beberapa batangnya membusuk gitu. Nah, itu sudah muncul tunas, kemudian dia akan keluar akar. Jadi semai blueberry dari biji itu cukup lambat ya teman-teman. Ada beberapa video ulasan tentang blueberry yang jika saya amati benar-benar, itu sebenarnya yang muncul bukan blueberry. Jadi dari ciri-ciri fisiknya sudah bukan blueberry. Seperti keluar daunnya itu sejajar, dan juga pertumbuhan bijinya itu sangat cepat. Jika seperti itu, maka sudah dipastikan bahwa itu yang tumbuh adalah rumput liar yang dibawa oleh kompos. Nah, selanjutnya ini teman-teman harus punya alat ini. Ini adalah pH meter. Ini wajib ketika blueberry teman-teman sudah terbilang cukup besar, sekitar 15 cm. Karena media tanam blueberry teman-teman harus diukur. Karena blueberry itu menyukai media tanam yang asam antara 4 sampai dengan 5. Untuk mengasamkan tanah, teman-teman bisa menggunakan sulfur sebagai pupuk dari tanaman blueberry. Lanjut ya teman-teman. Nah, untuk pemupukan blueberry saya biasa menggunakan ini nih, asam amino yang saya bikin sendiri. Teman-teman bisa lihat bagaimana cara membuat asam amino ini di video yang sudah saya buat. Selain penggunaan asam amino untuk pupuk cair, saya juga menggunakan beberapa pupuk tambahan seperti ini. Nah, ini adalah azomit, organic trace mineral, yang kandungan mikronya bagus sekali untuk tanaman blueberry. Teman-teman bisa mencari azomit atau mineral ini. Yang penting kandungannya sama meskipun mereknya berbeda. Yang jelas adalah azomit mineral. Oke.
Oke, sampai di sini dulu beberapa ulasan tentang blueberry yang sudah pernah saya lakukan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman.